Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Itu ayat satunya. Ayat 2-nya, penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Nah, itu yang DJSN. Ada di situ. Ayat 2 ini. Ayat 3, penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas itu tadi, dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, itulah BPJS. Ada BPJS 2 di sini kan, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Ayat 4, untuk risiko tertentu yang tidak tercakup oleh jaminan sosial, nah itu kan BPJS kan nggak semua mencakup tadi, mengcover. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Yang dapat bekerja sama siapa? BPJS-nya, bukan BP2MI. Kenapa tiba-tiba BP2MI bikin sendiri? Jelas enggak sih ini? Ini jelas tercantum situ. Ketentuan lebih lanjut, nomor ini ayat 5-nya nih. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial bagi para pekerja migran Indonesia ini secara khusus akan diatur dengan peraturan menteri. Bukan peraturan badan. Peraturan menteri, tanya Menteri Tenaga Kerja, bikin nggak dia aturannya? Mestinya DJSN jangan biarkan ini. Makanya ini yang saya bilang, ini DJSN kok dibiarkan? Di mana fungsi apa istilahnya itu? Pembinaan dari DJSN itu atau pengawasan lah untuk pelaksanaan semua aturan-aturan ini. Nah ini kan nyata, ini baru soal ini loh, ini baru soal apa tadi namanya ini? Soal jaminan sosial. Belum lagi tadi yang soal pembiayaan yang saya tanya tadi. Kalau jelas-jelas melanggar begini gimana? Kalau BPJS tenaga kerjanya coverage-nya itu tidak cukup sesuai dengan yang diharapkan oleh para tenaga kerja kita di luar negeri, ini yang kita pikirkan supaya cukup. Kan dia bisa kerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Dia loh, dia itu siapa? BPJS. Buat aturannya supaya dia bikin. Bukan menampung asuransi Jasindo bikin di sini. Ini nggak betul ini. Yang ini loh maksud saya tuh. Kayak kita ini orang bodoh. Ini saya sekolah Pak di sini nih. Kayak orang bodoh saya dibuatnya di sini. Ini udah bolak-balik ini. Ini baru soal ini. Belum tadi yang soal pembiayaan ya. Ini saya lagi baca undang-undangnya nih. Menurut saya ini yang gini-gini ini hentikan gitu. Kerja saja dengan profesional sesuai dengan apa yang diatur undang-undang. Kalau merasa ada yang salah dengan undang-undang itu, ngomong sama pemerintah, ngomong ke DPR, kita bicarakan, kita rubah undang-undangnya. Baru kita bahas. Nanti kalau misalnya ini undang-undangnya merasa ini kan undang-undangnya masih bagus nih. Jadi menurut saya ini Pak Ketua ini nggak bisa ditolerir. Ini di sini loh DPR ini harus kita fungsi pengawasan harus jelas loh, jangan nanti lepas dari sini buat lagi perbadan lain. Ini aturannya jelas kok, ini pasal 29 ini jelas kok. Saya mohon jadi atensi Ketua, terima kasih.